فاعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bacaan samanya dari atas berapa? 15 baris dari atas sebelah kiri tuh. 14. 15. Ya, kharaja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja birrasyidati. Enggak termasuk ya dengan kalimat ar-rasyidah, perempuan yang rasyidah, yang perempuan dia perempuan yang balighah, yang sudah balik, kemudian dia nggak idiot ya. Malau kanat saghiratan, kalau ini perempuan yang masih kecil, jadi istri tapi masih apa? Masih kecil, belum apa? Belum balik ya. Au majnunatan, atau istri tapi gila ya. Au safihatan, atau ada seorang istri tapi apa? Dia idiot. Kalau yang begitu mudahnya semua, perempuan yang pertama masih kecil, kemudian perempuan yang gila, perempuan yang idiot, fa innahu yajibu laha mahrul mithli bi mujarradil aqdi, maka sesungguhnya wajib baginya diberikan mahar mithil semata-mata langsung akad pernikahan. Jadi pas akad pernikahan nggak boleh diberikan selain mahar mithil. Yang di kampung biasa maharnya berapa? 10 gram misalnya. Ada orang laki-laki nikahin anak perempuan yang masih apa? Masih kecil. Itu wajib dikasih mahar apa? Mahar mithil. Emang boleh? Boleh. Orang dulu kan suka ada nikahin anaknya yang masih apa? Masih kecil nikahin tuh anak tuh. Boleh, nggak masalah. Mau pas gede dibilangin, itu suami kamu bilangin tuh. Kalau sekarang begitu repot ya? Repot. Boleh juga tidur tuh ya. Karena perlu diadu, anaknya diaduin. Kan kita pengen cari bibit, bobot, bebet ya carinya tuh. Nggak sembarangan. Jangan asal kawin asal nikah, lihat dulu bapaknya ya. Kemudian ngajinya misalnya apa ya, jangan sembarangan. Lihat ke atas nih, orang baik, orang soleh, apa-apa. Jadi kalau seandainya itu anak yang dinikahin perempuan ya, masih apa tadi? Masih kecil. Yang kedua tadi gila. Yang ketiga idiot, maka diberikan wajib mahar apa tuh? Mahar mithil. Akad nikah wajib mahar mithil. Tapi jangan cari orang gila ya. Ada orang yang normal mereka kawin orang gila. Ada sesuatu berarti ya. Ada sesuatu tuh. Yang normal kawin sama orang idiot perempuan, ada sesuatu pasti itu. Bukan karena cantiknya, bukan karena apa ya, ada hartanya biasanya. Nggak mungkin normal pada dengan orang gila. Tapi ada nggak? Ada. Ulama tulis di sini, kita ada. Berarti ada ya. Nah, itu jangan masuk ya. Masuk. Ada ulama tulis sini. Pokoknya kalau ulama kita tulis berarti ada apa? Berarti ada kasusnya, kejadiannya ada berarti itu. Wala yatawaqqafu ala fardin aw wad'in, tidak terhenti keabsahannya ala fardin. Fard itu seorang suami menentukan kadar mahar sebelum menyetubuhi istrinya. Jadi seorang suami nentuin maharnya tuh, yang bilang suaminya.
nanti saya kasih kepada engkau 2 gram ya, itu begitu. Tunai farat namanya itu, tunai farat, ketentuan dari seorang suami kepada seorang apa? Istri itu, tunai farat namanya. Tidak terhenti keabsahan akad nikah tadi atas farat atau atas persetubuhan, nggak sah tuh, tidak sah. Tidak terhenti keabsahannya, artinya tetap wajibnya mahar apa tadi? Mahar mete atau jelas ya. Jadi ada orang laki bilang ke calon bininya yang idiot, nanti saya kasih 2 gram ya, padahal mahar meternya di kampung itu berapa? 10 gram, nggak boleh tuh, nggak sah tuh. Wajib dikasih berapa? 10 gram tuh. Dengan farat namanya. Jadi farat tuh seorang suami bilang kepada seorang istrinya, calon istrinya, nanti saya kasih pada kau 2 gram ya, padahal berlakunya berapa gram tuh? 10 gram, itu nggak sah. Kalau bab nikah mesti pelan-pelan ya diterangin ya, masih baru paham tuh. Juga nggak sah atas persetubuhan. Kan mahar boleh ngutang, mahar boleh apa? Boleh ngutang, mahar tuh boleh ngutang. Nanti jangan ya, cuma asal tahu doang. Mahar boleh apa tuh? Boleh ngutang. Makanya pas jawab, saya terima nikahnya, kawinnya, fulana binti fulan dengan mas kawin dibayar apa? Tunai atau dibayar apa? Hutang, hutang boleh tuh, tapi kan malu ya. Hutang. Sampai gitu lama banget. Itu kalau bininya rela, udah bebas suami itu. Oh, bilang begini, aduh ini, iya udah bebas suami itu, nggak wajib bayar apa? Bayar utang, tuh utang maharnya tuh. Dibayar-bayarin pas lagi baik ininya. Bebas dari hutang bayar mahar. Ulama bahas kayak begitu sampai teliti ya, sampai jelimet begitu ulama bahas tuh. Diulangi kalau lain tadi nggak termasuk dengan kalimat tadi apa tuh? Birrasyidah, perempuan yang balik yang rasyidah adalah perempuan yang masih apa tadi? Masih kecil. Yang kedua perempuan yang gila, yang ketiga perempuan yang idiot. Dan semua ini tiga-tiganya wajib dikasih apa? Mahar. Tidak terhenti keabsahannya atas farat tadi farat ya. Jadi seorang suami tadi akan nentuin apa? Mas kawinnya, maharnya tuh. Dia tidak terhenti akan nikah keabsahannya dengan sebab tadi itu, dengan sebab farat pertama, yang kedua dengan sebab persetubuhan. Disetubuhin tetap nggak sah akadnya itu. Kenapa demikian? Karena wajib si suami bayar mahar apa tadi? Gitu. Atau kalau perempuannya pertama masih kecil belum balik, yang kedua perempuannya gila, yang ketiga perempuannya idiot. Jelas paham ya? Wa kharaja biqauliha, nggak termasuk dalam ucapannya biqauliha zawwidni, nikahi aku, kawini aku, malau lam ta'dan, kalau seandainya ini perempuan tidak berikan izin. Kan sunnah, si bapak, si wali sunnah minta izin nikahin ini perempuan. Sunnah ya, bukan apa? Bukan wajib tuh, sunnah tuh. Yang minta izin si bapak, bukan apa? Bukan si anak tuh, bukan si anak. Kan sekarang kan anak yang minta izin ya, terbalik ya. Nah, jadi kerjaan penghulu tuh. Sampai nangis-nangis soalnya. Papa, nikahi aku. Bukan si anak. Si bapak yang minta apa? Tak izin. Nah, bapak minta izin ya nikahin anak ya. Nah, itu bapak. Ada nggak begitu sekarang? Kagak dibalik. Sekarang si anak yang apa? Yang minta izin tuh. Yang ngerti mesti bilang tuh. Jangan anak kamu tadi, kamu yang minta ke anak tuh. Dibalik hukum kayak begitu sekarang. Kalau yang ngerti kan diikutin ya, ikutin begitu. Yang bisa berubah gitu Ustaz dari mana? Itu awalnya nggak ada yang guru, nggak ada yang tegur. Kalau ada yang tegur, kalau ada yang pas lagi akad nikah di gedung di mana bukan tegur, bukan anak ente itu kan, oh itu dibalik tuh. Kalau baru, iya benar, ya lo dia mah. Lebih bahaya sih dia mah bertahun-tahun jadi penghulu, dia mah dari zaman dulu itu penghulu dia mah
Kenapa memang? Begitu kan enggak. Itu kan manusia bebas. Kayak disandingin lagi perempuan, penghulu nggak tegur. Kalau ya kayak tegur, guru-guru yang mau tegur. Penghulu baru bilang, iya benar kayak begitu. Iya, kemana aja. Tidak tegur orang bertahun-tahun disandingin kan nggak bikin. Jadi bikin nggak sah pernikahan situ. Penghulu kampung. Dulu di sini ada masih Mualim Wahab. Mualim Wahab tuh ceritanya, cerita guru-guru sini, kayak sini. Zaman Mualim Wahab, penghulu itu mesti wajib bisa minimal baca kitab Fathul Wahab yang dikarang oleh Syekh Hasan Al-Ansari. Mesti bisa, wajib bisa baca, bisa ngerti itu kitab. Baru jadi apa? Jadi penghulu. Karena asal dapat title udah jadi penghulu. Jadi beda ya, makin kemarin keilmuan agama makin apa? Makin habis. Jelas tadi begitu ya. Nah, jadi tidak termasuk dengan kalimat zawidni, kawini aku, malam ta'dan. Kalau si perempuan ini nggak bisa karena tidak berikan apa? Intinya sekali lagi, yang ngasih, yang minta izin bukannya si perempuan, tapi apa? Si bapaknya itu. Bapaknya minta izin. Nak saya izinin ya, saya minta izin ya pernikahan kamu. Si anak kagak ngizinin tuh ya. Wakana mujbaratan. Ini anak mujbarah. Nah, ada mujbarah, ada mujbir. Mujbarah ini anak kandung, contohnya mujbarah namanya tuh. Bapaknya wali mujbir namanya. Si anak nggak ngereto, si anak nggak mau, tetap bapaknya boleh apa? Boleh nikahin, boleh kawinin anak tuh. Tetapi wali mujbir namanya tuh. Itu punya perempuan. Ente suka dengan seorang laki-laki, ini laki-laki yang baik di agamanya, yang soleh, kemudian dekat sama Allah. Anak punya pasangan lain, ente nggak setuju. Ente nikahin langsung dengan siapa tuh? Dengan laki-laki pilihan ente. Tuh anak perempuan namanya anak ente mujbarah. Ente namanya wali mujbir tuh. Tapi wajib dinikahin dengan fayajibu mahrul mithli bijar bimujarradil aqdi. Wajib diberikan itu perempuan mahar mithil. Dengan semata-mata langsungkan akan pernikahan. Jadi ada bapak nikahin anaknya maksa gitu. Nah, si anak apa? Nggak berikan apa? Berikan izin tuh. Tetap pernikahan juga kan apa? Sah, tapi dengan syarat si suami mesti berikan mahar apa? Nah, gitu. Jelas ya gitu ya. Kalau bapaknya yang mau nikahin gimana? Bapaknya? Gak mau nikahin. Oh itu salah besar tuh orang tua, kan dia walinya dia. Kalau bapak udah dikasih tahu, dikasih pengertian, bapak kekeh nggak mau apa, dengan anaknya udah berulang-ulang, tetap nggak boleh nikahin pokoknya. Bukan karena kesolehannya, bukan. Nah, ada sesuatu ya si bapaknya yang nggak boleh nikahin anak nih, kan jadi berzina tuh anak ya. Jadi apa nantinya? Berzina, dosa. Udah langsung ke KUA, nanti KUA tentukan wali apa? Wali hakim. Tentu. Udah ada mediasi berkali-kali dipanggil, bapaknya tetap nggak mau apa? Mau nikahin. Misalnya dulunya pernah berantem sama ini orang itu, gitu. Kan ada begitu orang ya, gara-gara ribut terus, lah bersama sama dia, ya mukanya gue enak katanya. Bapaknya gue enak sama mukanya tuh, ada beberapa demen tuh, nggak mau nikahin nih si bapaknya nih, bapak perempuan nih, udah berkali-kali dimediasi, nggak mau juga, udah ini pasangan suami istri yang bakal nikah, ketimbang berzina langsung lapor ke KUA, nanti KUA tentuin wali hakim, sah secara hukum agama dan hukum negara sah. Nggak usah takut sekarang sih, yang penting legal secara hukum apa? Negara dan agama atau begitu. Jangan kawin lari, jangan, nggak bisa, masa lari. Saya tuh kalau nikah kawin lari itu begitu. Ini sambil lari sambil saya itu kawin lari. Jadi akadnya waktu lari. Dan kawin lari jangan. Lari gampang, sekarang sih gampang. Kawin lapor, nanti kawin tinggal bantuin wali apa? Wali hakim. Nah, sekarang begitu ada orang tuh bapak atau kekeh tuh nggak berpikir panjang, ya anak tak bakal jadi berapa?
berzina, terakhir ketimbang berzina dosa bapak ibunya, nikahin aja udah. Yang penting lihatnya agamanya ya, jangan lihat macam-macam. Dunia ikut semuanya. Selama di mau setia, mau doa kepada Allah, insya Allah dapat dunianya. Dengan ada pernikahan kan sebab adanya apa? Dunia Allah berikan kepada dia tuh. Dan orang sekarang kan pengennya mantunya udah apa? Udah makan, udah berhasil. Nggak lihat dulu dia gitu. Dulu Pak Diri gitu. Kan orang susah juga tuh. Iya, ada kadang-kadang suka enak kayak gitu deh. Lo kan itu susah. Pengen lihat dapat mantu apa? Yang mapan, senang. Ganti sendiri aja kan nikah dari nol, bukan dari satu, dari apa? Dari nol, pelan-pelan baru punya sendok, punya gelas, punya garpu, baru punya gelas, ya segala macam tuh pelan-pelan baru punya rumah. Saya suka bilang ke bapak-bapak itu yang ngaji mana, ente yang ngeliat mantu, calon mantu dari apa? Dari dunia, lihat dari apanya? Dari agamanya. Dia bilang dulu itu kan susah. Iya saja, iya, dari agamanya. Ente yang ngaji begitu ya, jangan lihat apanya, jangan lihat dunianya. Kasihan laki-laki yang gak punya duit. Kasihan, digampangin semua. Dia digampangin semua. Ini punya segini nih Pak, udah nikah aja. Kan yang mahal gengsinya pernikahan. Yang mahal apanya? Gengsinya akan nikah murah, ente ke kalau kamu murah, nggak sampai 1 juta, udah bisa nih nikah secara hukum agama, secara hukum negara. Pestanya turun-turun aja, udah undang teman-teman, udah tetangga kanan kiri, udah selesai. Murah pernikahan sebenarnya, bukan gengsinya kan sekarang. Jelas ya tadi ya. Ya. Ini praktekin boleh kayak begitu ya. Kau nggak tahu. Super murah. Ada kalian ada punya guru-guru gampang banget. Anaknya nikahin, mas kawin 100.000. Terus walimahnya pas selesai mas kawin langsung walimah, udah. Katanya kiai, ente mau ke mantunya, ente mau rayain gede-gedean boleh, enggak juga boleh, enak banget. Tapi rayain karena masalah tuh, nggak marah dia. Penting udah ada, diumumin ke semua. Kan pernikahan fungsi walimah buat apa? Ngumumin ke tetangga, saudara, kerabat, teman bahwa ini anak sudah apa? Sudah nikah gitu dong, umumin. Jadi nggak jadi fitnah. Jelas tadi ya. Jadi kalau bilang perempuan zawid nih, itu nggak termasuk dengan kalimat tadi apa tuh? Ini perempuan nggak berikan izin sementara dia merupakan seorang perempuan yang mujbarah ya. Ada mujbarah, ada mujbir. Walinya wali mujbir. Ente nih punya perempuan, ente sebagai wali apa? Mujbir tuh. Ente pengen nikahin anak ente perempuan tuh dengan calon pilihan ente yang soleh, yang baik, agama, yang ibadahnya bagus. Ini anak ente nggak mau, tetap sah pernikahan. Tapi si suami wajib ngasih apa tadi? Mahar ente, wajib hukumnya bukan sunnah. Ya. Wala yuqalu laha mufawwadatun, dan tidak dikatakan baginya mufawwadah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة ترسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafiq asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafiq asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafiq asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.